Gereja Pusat Surabaya, gereja yang mengenal urapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya ke urapan? Ya, urapan. Jadi Roh Kudus, percaya akan Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini saya bersama dengan istri saya mempunyai dua putra putri. Yang besar putri sudah meranjak dewasa, yang sudah bekerja, dan yang sudah lulus kuliah, sudah bekerja. Yang putra juga sudah lulus, sudah bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini kita melihat semaraknya Cynthia, semaraknya Imlek. Kita berpakaian merah-merah. Ada filosofi dari warna merah adalah warna kebahagiaan. Pak Gembala di sini juga berwarna merah. Kita berbahaya. Saya Kiomi dulu Bapak Ibu semua. Kiomi. Arti Kiomi itu kita memberi selamat. Karena kita memperingati Imlek, karena kita yang dari keturunan, kita memberikan selamat, saling memberi selamat, saling menghormati, dan di akhirnya kita menerima angpau yang itu ajaran kasih Tuhan Yesus. Kita saling memberi berkat, kita saling memberi angpau pada terutama yang lebih tua ke anak-anak yang masih kecil. Senang Bapak Ibu. Saya dulu waktu kecil kalau terima angpau senang, walaupun ya isinya ya tidak besar, tapi itu senang, membuat hati kita berbahagia. Benar Bapak Ibu. Tetapi yang lebih berbahagia, kata firman, yang lebih berbahagia itu kita yang diampuni dosa-dosanya. Amin. Itulah yang berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, Tuhan izinkan pada tahun 2018 saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Cianjur, bimbingan dari almarhum Bapak Pendeta Awan Datu. Awan Datu ini yang menciptakan lagu El Shaddai, menciptakan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Jadi dia pencipta lagu rohani, khususnya karena mengalami Tuhan, dia bisa mengutarakan isi hati untuk menciptakan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak ingin membawa renungan tentang tahun baru, tapi saya ingin membawa renungan tentang manusia baru. Apa Bapak Ibu? Manusia baru. Jadi tahun ialah setiap tahun memperingati tahun baru. Bahkan apa ini tahun? Kalau menurut ini tahunnya tahun apa? Kuda. Nah, itu ada macam-macam lah, ada unsur-unsur macam-macam. Ada segala binatang itu dimasukkan kepada tahun-tahun yang berbeda-beda, berganti-ganti. Memang kuda itu ditulis di Alkitab. Di Amsal pasal 21 itu bisa dikatakan kuda diperlengkapi untuk peperangan. Tetapi apa di bawahnya? Tuhanlah yang memberi kemenangan. Amin. Jadi kita dulu saya mempercayai. Kalau mempercayai itu belum tentu meyakini. Mempercayai bahwa manusia itu ditentukan setiap tahunnya dengan berbagai macam filosofi daripada lambang-lambang itu, sio-sio itu. Tetapi setelah saya bertobat 2005, jauh Bapak Ibu, saya dibaptis 92, bertobat 2005, jauh. Nah, di masa
sebelum bertobat, ya saya masih mempercayai tentang hal-hal yang begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah saja, Wahyu 19 dikatakan ada kuda putih, siapa penunggangnya? Yang setia dan yang benar. Itulah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak mempercayai kudanya, kita mempercayai sang penunggang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena Dia yang setia dan yang benar. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Efesus Efesus pasal 4. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab, buku atau elektronik, kita buka di dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Kita tidak pilih-pilih ayat berarti, karena semua firman adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Setiap firman adalah perkataan Allah, perkataan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam pasal 4 ayat 17 sampai ayat ke-23. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pemberitaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dengan keras ayat firman ini dari ayat 17 sampai 23. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Rasa mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada nafsu dan mengerjakan dengan kesalahan segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, maka kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus meninggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan katakan berbahagialah setiap orang yang membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman. Dikatakan firman Tuhan berbahagia. Amin Bapak Ibu. Masuk dalam bahagia, kebahagiaan bersama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita membaca ayat dalam Efesus. Rasul Paulus tidak lagi menyampaikan firman kepada orang-orang yang belum percaya. Efesus berbicara surat gereja, untuk gereja. Jadi Paulus menyampaikan firman ini untuk orang-orang yang sudah percaya. Jadi dikatakan ayat ini, saya baca ulang ya Bapak Ibu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini penegasan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Yang pertama adalah pikirannya yang sia-sia. Karena orang yang tidak mengenal
Tuhan mengenal Allah